Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atika Magfiroh, NIM 1520081, ingin mempresentasikan makalah saya yang berjudul Macam-macam Toharoh. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Yang pertama ada Toharoh Maknawiyah dan Toharoh Hissiyah. Untuk yang pertama kali kita bahas ada Toharoh Maknawiyah. Toharoh Maknawiyah atau Toharoh Kolbu atau biasa kita sebut dengan hati adalah bersuci dari syirik dan maksiat dengan cara bertauhid dan melakukan kegiatan amal soleh. Toharoh ini menjadi kegiatan yang paling utama dibandingkan dengan kegiatan Toharoh Hissiyah, karena kita tidak dapat melakukan kegiatan Toharoh Hissiyah jika hati kita belum suci. Maka dari itu, kita sebagai muslim harus senantiasa menjaga kesucian diri dan jiwa kita dari perbuatan syirik dan munafik, serta kegiatan maksiat lain seperti dengki, sombong, dendam, benci, dan riya. Bertaubat dari dosa atau bersuci dari dosa adalah salah satu penerapan atau contoh dari Toharoh Maknawiyah. Bertaubat kepada Allah yang merupakan Toharoh Maknawiyah juga sebagai metode mensucikan diri dari dosa besar ataupun kecil kepada Allah. Jika dosa yang dimaksudkan berhubungan dengan manusia, alangkah lebih baiknya kita meminta maaf terlebih dahulu kepada semua manusia yang pernah kita sakiti, karena Allah menerima taubat hambanya secara langsung jika berhubungan dengan dosa-dosa yang menjadi hak Allah. Untuk macam toharoh yang kedua, ada toharoh hissiyah. Toharoh hissiyah atau toharoh badan atau jasmani adalah mensucikan bagian tubuh dari hadas besar ataupun kecil, najis dan segala jenis kotoran. Untuk menghilangkan hadas kecil, kita bisa berwudu, dan untuk menghilangkan hadas besar, kita bisa mandi besar. Jika dalam kondisi tidak ada air, kita bisa menggunakan atau boleh melakukan tayamum dengan menggunakan pengganti air seperti tanah atau debu. Kita juga harus membersihkan tubuh dari macam-macam najis yang ada. Baik, setelah ini kita akan membahas tentang bersuci menghilangkan najis. Najis menurut bahasa ialah apa saja yang kotor, baik jiwa, benda maupun amal perbuatan. Sedangkan menurut fuqaha berarti kotoran atau yang berbentuk zat yang mengakibatkan sholat tidak sah. Benda-benda yang najis ada bangkai, darah, babi, khamar, dan benda-benda cair yang memabukkan, dan ada anjing. Yang B, bersuci dari hadas. Hadas menurut makna bahasa peristiwa, sedangkan menurut syara mempengaruhi perkara yang dianggap mempengaruhi anggota-anggota tubuh sehingga menjadikan sholat dan pekerjaan-pekerjaan yang lain sehukum dengannya tidak sah karenanya, karena tidak ada sesuatu yang meringankan. Hadas dibagi menjadi dua, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil adalah perkara-perkara yang dianggap mempengaruhi 4 anggota tubuh manusia, yaitu wajah, 2 tangan, dan 2 kaki, lalu menjadikan sholat dan semisalnya tidak sah. Hadas kecil bisa hilang dengan cara berwudu. Lalu ada hadas besar. Hadas besar adalah perkara yang dianggap mempengaruhi seluruh tubuh lalu menjadikan sholat dan pekerjaan yang lain yang sehukum dengannya tidak sah. Hadas besar bisa kita hilangkan dengan cara mandi besar. Selanjutnya ada wudu. Pengertian wudu secara bahasa berarti keindahan dan kecerahan. Sedangkan menurut istilah syara, bersuci dengan air dalam rangka menghilangkan hadas kecil yang terdapat pada wajah, kedua tangan, dan kedua kaki disertai dengan niat. Adapun rukun-rukun wudu diantaranya niat, membasuh muka, membasuh 2 tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kaki sampai ke mata kaki, dan yang terakhir tertib atau urut.
Yang ketiga, ada hal-hal yang membatalkan wudhu. Ini juga perlu diperhatikan karena bisa saja kita lupa dengan hal-hal kecil seperti ini. Salah satunya ada keluarnya sesuatu dari dua jalan. B. Tertidur dengan posisi tidak duduk yang tetap. C. Hilangnya akal atau gila, pingsan, mabuk, dan sebagainya. Dan D. Tersentuh kemaluan dengan telapak tangan. Yang E. Tersentuh kulit laki-laki dengan kulit perempuan yang bukan muhrim dan tidak beralas. Yang keempat yang akan kita bahas adalah mandi. Mandi dalam bahasa Arab yaitu al-ghuslu, artinya mengalirkan air pada apa saja. Namun menurut pengertian syara berarti meratakan air yang suci pada seluruh tubuh disertai dengan niat. Pengertian lain ialah mengalirkan ke seluruh tubuh baik berupa kulit, rambut, ataupun kuku dengan memakai niat tertentu. Mandi ada yang hukumnya wajib dan ada yang hukumnya sunnah. Hal-hal yang mewajibkan mandi yaitu hubungan suami istri, mengeluarkan mani, mati, haid, nifas, dan wiladah atau melahirkan. Yang ketiga, ada rukun mandi, yaitu niat menghilangkan najis bila terdapat pada badannya. Yang ketiga, meratakan air ke seluruh tubuh, baik rambut maupun kulit. Adapun yang keempat ada sunnah mandi. Yang pertama, membaca bismillah. Dua, berwudu sebelum mandi. Yang ketiga, menggosok badan dengan tangan. Yang keempat, menyela-nyela pada rambut yang tebal. Yang kelima, membasuh sampai 3 kali berturut-turut. Terus yang keenam, mendahulukan anggota yang kanan. Yang terakhir ada memakai basahan. Poin 5 yang akan kita bahas ada tayamum. Tayamum memiliki arti salah satu cara bersuci sebagai gantinya wudu atau mandi yang tidak bisa menggunakan air. Adapun cara-cara tayamum yaitu Islam, tidak ada air namun kita sudah mencarinya namun tidak bertemu atau tidak ketemu, lalu berhalangan menggunakan air misalnya ketika kita sedang sakit. Terus setelah masuk waktu sholat. Yang kelima, dengan debu yang suci, maksudnya kita harus menggunakan debu atau tanah yang suci untuk tayamum. Yang keenam, bersih dari haid dan nifas. Adapun rukun tayamum yaitu niat. Yang kedua, mengusap muka dengan debu dari tangan yang baru dipukulkan atau diletakkan ke debu. C. Mengusap kedua tangan sampai siku-siku dan debu dari tangan yang baru dipukulkan atau diletakkan ke debu, jadi 2 kali memukul. Yang terakhir tertib. Poin kelima atau poin yang terakhir kita bahas di materi macam-macam toharoh ini ada istinja. Apabila keluar kotoran dari salah satu atau 2 jalan, wajib istinja dengan air ataupun dengan 3 buah batu. Yang lebih baik mula-mula dengan batu atau sebagainya kemudian diikuti dengan air menurut Sulaiman Rasyid. Adapun adab buang air, yang pertama, sunnah mendahulukan kaki kiri ketika masuk ke dalam kamar mandi, mendahulukan kaki kanan ketika keluar kamar mandi. Yang kedua, tidak berbicara selama ada di dalam kamar mandi. Yang ketiga, memakai alas kaki. 4, hendaklah jauh dari orang sehingga bau kotoran tidak sampai tercium. Yang kelima, tidak buang air di air yang tenang. Tidak membuang air di lubang tanah. Yang ketujuh atau terakhir, tidak membuang air dari tempat perhentian. Jadi seperti itulah mengenai tentang macam-macam dan tata cara toharoh.
Semoga teman-teman bisa memahami dan jika ada yang kurang paham atau ingin menambahkan, bisa langsung disampaikan di WhatsApp group atau diskusi setelah ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah-salah kata. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.